Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka salat maghrib, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala dan ridha kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yang selapan lalu kita bahas, masih berkaitan dengan dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman neraka. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan lanjutan dari pembahasan yang awal dulu pernah kita bahas berkaitan dengan sifatul jannah, tentang sifat-sifat surga, kemudian dilanjutkan dengan sifatun nar, sifat-sifat neraka, kemudian lanjutan dari itu adalah tentang siapa orangnya yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman siksa di dalam neraka. Pembahasan ini kita ambilkan sebagaimana kita kemarin sampaikan dari kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa-dosa besar. Kemarin kita sudah membahas dosa besar yang ke-12, yaitu dosa zina, yang bahwa antara satu zina dengan zina yang lain itu memiliki tingkatan dosa yang berbeda. Zina yang dosanya lebih besar adalah zina dengan tetangga, dan zina yang lebih besar lagi dosanya adalah berzina dengan yang masih mahram dengan kita, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Dan dosa yang paling besar sekali dosanya adalah adalah zina kepada ibu kandung sendiri. Ini zina yang kata Imam Az-Zahabi tingkatan dosanya antara satu dengan yang lain memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian dosa besar yang ke-13 yang kemudian mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, di antara ancaman itu adalah ancaman siksaan di dalam neraka. Dosa besar yang ke-13 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi adalah al-imamul ghasyu li ra'iyatihi adh-dhalimu al-jabbaru. Al-imam al-ghash, seorang pemimpin yang menipu, li ra'iyatihi, kepada yang dipimpinnya, kepada rakyatnya, adh-dhalimu, dia zalim, al-jabbaru,
dia sewenang-wenang. Dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang ke-13 adalah seorang pemimpin yang dia penipu, dia zalim, aniaya, dan dia sewenang-wenang terhadap yang dipimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Ini di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamas sabilu, sesungguhnya kesalahan itu 'alal ladzina, atas orang-orang yang yadlimunan nasa, orang-orang yang mendolimi orang lain, orang-orang yang mendolimi orang lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dia melampaui batas di bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Di antara dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi adalah seorang pemimpin yang dia zalim. Di antara dalil yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi adalah ayat ini, Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa. Sesungguhnya dinamakan kesalahan itu bagi orang-orang yang menzalimi orang lain. Maka kalau kemudian kita baca kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari, kitab yang membahas tentang akidah, Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari, di sana ada satu tema yang ada satu judul yang berjudul Kisos, yang berjudul Kisos, yaitu sebuah peristiwa di hari kiamat di mana orang yang mendolimi orang lain itu akan dikisos. Orang yang pernah memukul orang lain, ketika orang lain itu tidak memaafkan kepada orang yang memukul, maka orang yang dipukul akan diizinkan untuk membalas pukulan kepada orang yang dulu pernah memukul. Begitu juga ketika dia menyakiti dengan sesuatu yang lain, tidak harus memukul. Maka di akhirat kelak, setelah seseorang melewati titian sirat sebelum mereka masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberlakukan hukum kisos sesama kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menyucikan dosa-dosa mereka atas kedzaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau, kitab Syarhus Sunnah, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kemudian yang dizalimi ini tidak membalas kedzaliman kepada orang yang menzalimi, maka dosa dari orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi, atau pahala orang yang menzalimi akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Maka sebenarnya seseorang ketika dizalimi, ketika dipukul, ketika dianiaya, ketika difitnah, ketika dicaci maki, ketika dighibai, maka sebenarnya orang ini sedang mendapatkan transferan pahala dari orang yang menzalimi, dari orang yang mencaci, dari orang yang menghina, dari orang yang memfitnah, dari orang yang menghibah, yang ngerasan-ngerasani. Maka orang yang dizalimi ini hakikatnya dia sedang mendapatkan kebaikan. Lantaran dia dizalimi, maka kelak
di akhirat dia akan dipersilahkan untuk membalas orang yang mendolimi, atau kalau dia tidak mau membalasnya maka kemudian dosanya akan diberikan kepada orang yang mendolimi, atau pahala orang yang mendolimi akan diberikan kepada orang yang didolimi. Ini juga berlaku bagi pemimpin dan yang dipimpin. Ketika yang memimpin itu mendolimi orang yang dipimpin, maka berlaku hukum kisos di akhirat, di mana yang dipimpin ketika dia seandainya didolimi, maka akan diberlakukan hukum di mana dia akan dipersilahkan untuk membalas pemimpin yang dulu mendolimi dia. Ini dalil yang kemudian diungkap oleh Imam Az-Zahabi tentang dosanya orang yang mendolimi orang lain, lebih-lebih seorang pemimpin yang mendolimi orang yang dipimpinnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencegah dari kemungkaran yang diperbuat oleh mereka, tidak berusaha untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran yang dilakukan. Padahal seorang mukmin itu hukumnya wajib untuk nahi mungkar dengan kemampuan yang dia miliki, tergantung seberapa mampu dia melakukan nahi mungkar. Makanya sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa orangnya yang melihat kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu mengubah dengan tangan, maka ubah dengan lisan, memberi nasihat. Wa illam yastati', dan ketika dia juga tidak mampu mengubah dengan lisan, fa biqalbih, maka ubahlah dengan hati. Fadzalika adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sakit nggih monggo. Nggih. Untuk kerjaan teman dan saya kan agar kan ya memasuki suatu area yang itu area terbatas dan harus kalau orang masuk pun harus memakai pakaian ganti dan sebagainya. Nah begitu dia masuk area itu, teman-teman nggak ada yang berani. Akhirnya saya keluar, saya paksa tuntun orang itu untuk keluar, tapi saya diam. Ya kan kalau masuk ganti sepatu, ganti sandal dan sebagainya. Tapi setelah itu dia menganggap dia itu seolah-olah diperlakukan seperti maaf, gimana? Itu sebagainya. Nah sampai sekarang ya insya Allah tiap ketemu dulu itu saya sapa, atau dia diem aja dan bibit-bibit dulu yang suka juga sudah ada sama. Kalau dia sakit ya saya tengok. Sudah sholat belum? Orang Islam itu tidak harus sholat, tidak pernah bilang seperti itu. Artinya sampai sekarang pun saya jarang bicara dengan teman saya tersebut. Apakah itu termasuk suatu kezaliman dari saya? Karena saya sendiri ingin menjalin hubungan dengan teman tadi untuk satu kantor, tapi seolah dia kok menghindar. Tapi insya Allah saya berharap dia akan jadi lebih baik. Gimana? Peraturan untuk ganti pakaian, ganti baju itu apakah memang peraturan yang sah? Iya, kalau masuk di ruang kamar operasi lah. Oh, nggih. Nggih. Artinya saya terangkan dia di luar di luar macam-macam yang akhirnya sampai banyak orang yang tanya, oh seperti ini. Ini kan teman-teman yang lain pada maklum. Gimana itu? Menegurnya sudah dengan cara yang baik, tidak pakai pukulan dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al muslimuna ala syurutihim.
Atau kama qala Nabi, seorang muslim itu terikat dengan perjanjian yang sudah disepakati. Maka ketika ada sebuah peraturan, maka kalau kemudian dia sudah sepakat dengan peraturan itu, maka sampai kapanpun selama peraturan itu belum dicabut, maka dia harus mengikuti peraturan selama peraturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan sebuah peraturan. Ini konsep dalam agama Islam. Meskipun peraturan itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi selama peraturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka harus ditaati. Contoh, lampu merah berhenti, itu peraturan yang sudah disepakati. Maka nerabas itu sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Rasul bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat peraturan yang sudah disepakati. Maka kalau tadi misalnya kemudian masuk kemudian tidak mau ganti pakaian karena di kamar di ruang operasi, padahal peraturannya harus ganti, maka sudah benar ketika kemudian menyuruh orang lain untuk mengganti selama caranya dengan cara yang baik, tidak kemudian dipukul metu karo dantem, tidak dibawa keluar, itu sudah benar. Bahkan dia sudah berusaha untuk membantu saudaranya dalam menegakkan hadis Nabi, yaitu untuk menegakkan satu peraturan yang sudah disepakati bersama. Insya Allah bukan termasuk kedzaliman selama dia tidak menganiaya saudaranya tersebut. Misalnya tidak sambil memaki, tidak sambil memfitnah, tidak sambil memukul, tidak sambil mencemooh, tidak sambil mencaci ini menapa? Nggih, mencaci ini. Unek-unekake. Selama tidak melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka insya Allah bukan merupakan sebuah kedzaliman. Misalnya ada orang masuk masjid pakai sepatunya suci, hakikatnya boleh enggak? Boleh. Tetapi peraturannya kalau masuk masjid lepas alas. Maka kalau ada orang pakai sandal masuk masjid, maka kemudian diingatkan, Mas, metu sik copot sandale. Anyes wis ana karpete, luweh arek nggawa sandal, njo melu ditarik bawa keluar. Ini bukan merupakan sebuah kedzaliman selama dia tidak memaki, mencela, memukul dan seterusnya. Wallahu taala alam. Lanjut ke. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, dalil yang kemudian ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin dan masing-masing di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini hadis yang cukup terkenal. Imam Adz-Dzahabi menulis ini di awal-awal subbab tentang pemimpin yang zalim, menunjukkan bahwa yang beliau maksud dari pemimpin itu bukan pemimpin negara, bukan hanya pemimpin negara. Yang beliau maksud dengan pemimpin itu bukan hanya pemimpin seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah, seorang presiden, seorang gubernur, bukan hanya itu. Yang dimau oleh Imam Adz-Dzahabi adalah setiap orang yang kemudian diamanai sebuah tampuk kepemimpinan siapapun, baik itu levelnya desa, baik itu levelnya RT, baik itu levelnya luas, maupun hanya kemudian ibu-ibu napa niku PKK, kemudian ada satu pemimpin, maka itu yang kemudian ingini oleh Imam Adz-Dzahabi. Kenapa? Karena beliau di awal-awal ini sudah langsung menulis kullukum ra'in, kalian semua itu adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk pemimpin keluarga. Ketika dia punya anak 3, 4, 5, apalagi 7 misalnya, apalagi
lebih daripada itu. Ketika kemudian seorang bapak yang dia zalim kepada yang dia pimpin, yaitu anak-anaknya, maka itu juga masuk kepada sebuah kedzaliman seorang pemimpin yang zalim. Atau misalnya seorang suami punya istri lebih dari satu misalnya, maka ketika dia tidak adil itu artinya dia zalim. Kemudian ketika zalim maka ikut ke dalam ancaman sebagai seorang pemimpin yang dia menzalimi yang dipimpinnya. Pemimpin perusahaan, pemimpin kantor, itu termasuk pemimpin. Jangan kemudian frame pemikiran kita bahwa yang dinamakan dengan pemimpin itu hanya presiden, hanya gubernur. Ya, itu memang pemimpin, tetapi pemimpin yang di sini, yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang kemudian dia diamanahi untuk ngurusi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Itulah seorang pemimpin. Maka Imam Az-Zahabi di awal sudah langsung menulis kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hanya memang semakin luas jangkauan kepemimpinannya, semakin dia, andai dia zalim, maka dosanya lebih besar. Pemimpin keluarga dengan pemimpin desa sama-sama zalim, tentu lebih besar dosanya pemimpin desa. Pemimpin desa dengan pemimpin kecamatan sama-sama zalim, tentu dosanya lebih besar yang pemimpin kecamatan. Kenapa? Karena yang mendapatkan kedzaliman itu jumlahnya lebih banyak. Bayangke kados wawon niku. Misale satu kecamatan didolimi semua, dibohongi semua, ditipu semua, maka dosa orang yang didolimi ini padahal pinten tiange. Misale enten 100.000. Sedosa orang jumlah 100.000 itu akan diberikan kepada yang mendolimi tersebut. Maka Imam Az-Zahabi kemudian di awal langsung mengingatkan bahwa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya kita semua sebenarnya sedang kena hadis ini dan ancaman ini. Kita sebagai pemimpin, baik pemimpin keluarga, baik pemimpin RT, baik pemimpin RW, atau pemimpin kelompok tertentu, pemimpin perkumpulan nopo gitu. Maka kemudian ada ancaman bagi mereka yang kemudian bertindak sewenang-wenang, zalim, maka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Wa qala alaihi salatu wassalam, lanjutnya di bawah sangking mingking ketinggal nggih. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ghasyana, siapa yang menipu kami, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu, sebuah kedzaliman, apalagi seorang pemimpin yang mendolimi yang dipimpin, zulumat itu akan menjadi kegelapan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Atus pundi menawi teng hari kiamat iku kok gelap. Hari ini, malam ini tiba-tiba mati lampu, nggak ada cahaya sedikit pun, badhe teng WC. Gregel-gregel jenengan. Endi lawange, endi kerane, bingung. Ini baru di masjid yang setiap hari kita lewat, setiap hari kita hafal setiap sudut pintu, tetapi kemudian ketika malam hari mati lampu gelap, tidak ada satupun penerang, maka dia akan kesulitan sampai di WC. Bayangkan di akhirat nanti dalam suasana yang mencekam, kemudian dia menemui satu kegelapan,
maka bagaimana dia akan merasa sangat sedih. Wah santai mas, aku arek jaluk tulung karo anakku ya wis hafid Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu orang akan lari dari orang lain. Lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari saudaranya, semua akan lari. Tidak bisa mengandalkan anaknya yang hafid Quran. Itu nanti kalau setelah di mahsyar. Setelah di mahsyar ketika di dalam surga, maka kemudian bisa memberikan mahkota kepada ayahnya di dalam surga. Apalagi kemudian santai mas anakku, wah sugaira memper sok nang mahsyar arek jaluk tolong karo anakku. Tidak bisa. Pada hari itu manusia akan lari dari orang lain. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk ngurusi dirinya sendiri. Maka kalau tidak ada yang bisa menolong, anak lari, bapak lari, istri lari, ibu lari, tetangga lari, kok gelap, peteng ndedet teng hari kiamat. Ini kudos bunti. Padahal seseorang ketika itu butuh syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang sangat terkenal tentang syafaat al-uzma yang akan diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang dalam hadis yang sahih, sebagaimana ini kemudian ditulis dalam kitab Tauhid, bahwa orang akan mencari Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam tidak bisa, maka kemudian Nabi Adam perintahkan untuk pergi mencari Nabi Nuh. Maka mereka orang-orang mencari Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat, maka Nabi Nuh perintah agar mencari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ternyata tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim perintah agar mencari Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Musa perintah agar mencari Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Isa perintah untuk mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketemu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta isfa tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta engkau akan diberi, berilah mereka syafaat, syafaatmu akan diterima. Ketika orang mencari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ini butuh sesuatu yang kemudian bisa menunjukkan mereka untuk mencari mereka. Kemudian ketika pada hari itu gelap, bagaimana bisa dia mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-zulmu, kezaliman itu, zulumat akan menjadi kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Oleh karena itu, di antara ajaran yang kemudian diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, ketika seseorang pernah mendolimi orang lain, maka hendaknya dia meminta maaf. Kalau ternyata kemudian yang dimintai maaf itu kemudian tidak memaafkan, ya sudah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha untuk meminta maaf, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Kalau kemudian ternyata kedzaliman kita berkaitan dengan harta, maka wajib bagi orang itu untuk mengembalikan hartanya. Misalnya apa? Mencuri, nyolong pinten, sak yuto, kembalikan 1 juta itu kepada orang yang dicuri. Atau kemudian hutang dengan niat untuk tidak disarutang, pinten, kalih yuto, maka dia harus mengembalikan 2 juta itu kepada orang yang dulu dihutangi. Sebelum dia memberikan atau mengembalikan harta yang dia dolimi dulu, maka taubatnya belum 100% sempurna. Bagaimana kemudian kalau orang yang pernah kita curi hartanya itu tidak ada, sudah meninggal atau pergi, tidak tahu rimbanya di mana, maka diberikan kepada ahli
waris. Ahli warisnya juga ternyata tidak bisa dilacak keberadaannya. Maka Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam menjelaskan, dia 1 juta yang dicuri itu, misalnya 1 juta, maka diberikan kepada masjid, atau diberikan kepada fakir miskin, atau diberikan kepada yang lain dalam rangka disedekahkan atas nama orang yang dicuri dulu. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Artinya sampai segitunya dosa kezaliman kepada orang lain, apalagi kezalimannya masalah harta. Kalau masalah harta itu tidak kemudian selesai sampai pada minta maaf, jolok ngapuro ya, yo. Tapi harus dikembalikan, kecuali orang yang didolimi dalam masalah harta itu mengikhlaskan. Aku mbiyen wis tau nyolong duitmu piro, sak yuta. Diikhlaske ya, yo ora apa-apa. Niku nek enten wong sing ngoten niku alhamdulillah. Kalau sudah diikhlaskan tidak masalah. Tapi kalau kemudian yang dicuri itu ora, pokoknya kudu dibalekke, harus kembalikan. Harus dikembalikan. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul bersabda bahwa kedzaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wa qala, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'in, siapa orangnya yang dia itu sebagai pemimpin, ghasya ra'iyatahu, yang dia menipu yang dipimpin, seorang pemimpin yang dia menipu rakyatnya dalam segala macam bentuk penipuan yang tidak bisa dibenarkan, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah neraka. Kalau kemudian kita ingat surat Al-Mutaffifin ayat-ayat awal, Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang, yang menipu dalam timbangan. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, ketika dia menimbang, ketika dia membeli dan itu butuh timbangan, maka dia minta agar sempurna. Kenapa lebaran itu? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menjual, dia yang nimbang, maka timbangan itu dikurangi. Dia menipu pembeli. Itu saja. Padahal dia cuma nipu berapa orang niku? 1 orang. Dia penjual menipu 1 pembeli. Allah berfirman, wailun, dia adalah orang yang celaka. Padahal dia cuma menipu pinten orang? 1 orang. Apalagi kemudian dia menipu 1 kampung, 1 organisasi, 1 wilayah, 1 negara, 1 masyarakat tertentu. Maka dia menipu banyak orang. Maka sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapa orangnya yang diamanai di satu tampuk kepemimpinan, kemudian dia menipu orang yang dipimpinnya, maka dia berada di dalam neraka. Wa qala, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istar'ahu Allahu ra'iyatan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan satu kepemimpinan untuk memimpin satu masyarakat, thumma lam yuhitha binushin, dan dia tidak menjaga amanah itu dengan memberikan nasihat, illa harramallahu alaihi aljannah, melainkan Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya masuk ke dalam surga. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, yamutu hina yamutu, dia mati ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, sementara dia mati dalam keadaan menipu orang yang dipimpinnya, menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihi aljannah, melainkan Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surga.
Seorang yang diberi amanah menjadi seorang pemimpin, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan orang itu masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin, dan dalam satu lafaz yang lain, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Mencium bau surga mawabatan, napa malih masuk ke dalam surga. Waqala, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min amiri asyratin. Nah niki, siapa orangnya yang menjadi pemimpin meskipun hanya 10 orang. Nah, maka kemudian sebagaimana tadi kita sampaikan, pemimpin yang dimaksud di sini bukan hanya kemudian pemimpin dalam skala besar, tapi juga pemimpin dalam skala kecil. Maka Rasul bersabda, ma min amiri asyratin, siapa orangnya yang memimpin 10 orang. Pinten? 10 orang niku. Niki pun pinten wong niki. Siapa orangnya yang memimpin 10 orang? Napa malih kok 1000, sak yuta, 100 juta. Ini memimpin 10 orang. Kalau memimpin 10 orang niku berarti pemimpin apa nggih niki? Arisan. Apa? Nah, niku. Memimpin 10 orang. Perkumpulan, yuk gawe yayasan. Jumlahe enten 11. Nah, dia pemimpin. Wah, napa niki kapten ke-11-an. Memimpin 10 orang misalnya. Siapa orang yang diamanai memimpin 10 orang, illa yu'ta bihi maghlulatan yadahu, melainkan di akhirat nanti tangannya akan terbelenggu ila unukihi, ke lehernya. Ketika dia memimpin, meskipun memimpin hanya 10 orang, maka dia di akhirat nanti tangannya akan terbelenggu di leher. Ila unukihi, terbelenggu di leher. Atlaqahu adluhu, bisa jadi keadilannya akan membebaskan. Kalau adil, ya tidak masalah. Malah justru itu mulia. Seorang pemimpin yang adil itu justru mulia. Dan ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak jadi pemimpin. Maka pemimpin itu bagus, mulia, utama, lebih utama dari kita rakyat biasa, selama dia adil. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia adil, maka Allah akan memberikan naungan di akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kalau tidak jadi pemimpin, ya tidak dapat kesempatan dalam masalah ini. Maka pemimpin itu mulia, tetapi kucap elek ini kenapa? Kadung buruk, dolim, ya ancamannya juga berat. Jadi pahalanya itu besar luar biasa, tapi kalau dosa-dosanya juga besar. Nah, sami napa niki adil, imbang. Maka kemudian membicarakan pemimpin, apapun pemimpinnya, jangan kemudian hanya membicarakan buruk-buruknya saja. Pokoknya pemimpin awas, melbu neraka, enggak. Selama dia adil maka mulia, luar biasa. Bahkan ada jaminan dari Allah akan diberikan naungan, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu kalau adil, maka pahalanya besar luar biasa. Tapi kalau dolim, dosanya dosa ageng. Maka bisa jadi keadilannya itu akan membebaskan dia dari belenggu tadi, au baqahu jauruhu, atau kesewenang-wenangannya akan membinasakannya. Seorang pemimpin yang memimpin 10 orang, maka tangannya akan terbelenggu pada hari kiamat di lehernya, maka keadilannya yang akan membebaskan dia hingga dia menjadi orang yang mulia, atau kemudian justru kezalimannya yang akan membinasakan dia. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri hadhil ummah syai'an, siapa orangnya yang menjadi pemimpin atau mengurusi urusan umat ini,
Farafaqa biha, dan dia kasih sayang kepada orang yang dipimpin. Farfuq bih, dalam riwayat yang lain fa'arfiq bih, maka kasih sayangilah pemimpin itu. Rasul sampai mendoakan kasih sayang. Kalau Rasul berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaqqa, tapi kalau kemudian pemimpin itu menyusahkan yang dipimpin, menyusahkan rakyatnya, fashkok, dalam riwayat yang lain faashkik alaihi, maka susahkan orang itu. Pemimpin yang berkasih sayang kepada yang dipimpin, kasih sayangilah dia ya Allah. Ini doanya Nabi. Dan kalau dia menyusahkan, maka susahkan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Waqala, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayakunu, kelak akan ada, umara'u, pemimpin, fasaqatun, yang fasik, penuh dosa, jawaratun, yang sewenang-wenang, faman saddaqahum bikadzibihim, siapa orangnya yang membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahum ala dzulmihim, siapa yang membantu kezaliman mereka, falaisa minni, maka orang itu bukan termasuk golonganku, kata Nabi, walastu minhu, dan aku bukan termasuk golongan dia, walayyarida alayyal haud, dan dia tidak akan bisa mendatangi telagaku, yaitu di padang mahsyar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi, siapa di antara kaum, ada sebuah kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, yang di dalam kaum itu, masyarakat itu, ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat maksiat, apapun maksiatnya, mereka, orang yang berbuat, mereka masyarakat itu yang tidak berbuat maksiat, a'azzu, lebih kuat, lebih mulia, lebih hebat, wa aktsar, lebih banyak, atau bahkan orang yang tidak bermaksiat itu lebih banyak, bahkan mendominasi, bahkan menjadi pemimpin, mimman ya'maluhu, lebih banyak dari orang yang maksiat. Maksudnya ada orang, ada masyarakat, pemimpinnya orang baik, misalnya sebagian masyarakat banyak orang yang baik, dan ada sedikit yang berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat itu namun sedikit. Tsumma lam yughayyiru, tapi yang banyak dan pemimpin itu tidak mengubah keburukan kemaksiatannya, illa ammahumullahu bi'iqab, melainkan Allah akan berlakukan hukuman secara umum kepada masyarakat itu. Beda kalau masyarakat secara umum tidak baik, hanya segelintir yang baik, maka dia tidak punya kekuatan. Tetapi sebagian masyarakat yang banyak itu, mayoritas masyarakat itu baik, bahkan pemimpinnya juga orang baik. Ada sedikit yang maksiat, tetapi yang banyak dan pemimpin yang baik itu tidak berusaha untuk mencegah kemaksiatan, maka Allah akan memberlakukan hukuman secara umum. Illa ammahumullahu bi'iqab, melainkan Allah akan memberlakukan hukuman secara umum. Nisa, sampun? Pak Ali? Sampun nggih? Insyaallah kita lanjut besok. Nah, intinya ini bagi orang yang kemudian diamanai tampuk kepemimpinan dan kemudian dia dia menyalahgunakan dan bahkan dia berbuat kezaliman kepada orang yang dipimpinnya. Sebentar. Ada hadis yang bagus. Nah, ini satu lagi hadis. Waqala, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, adalah yang kalian membencinya, wa yubghidunakum, dan dia membenci kalian. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian membencinya dan dia membenci kalian. Wa tal'anunahum, kalian mencela pemimpin, wa yal'anunakum, dan pemimpin mencela kalian. Itu seburuk-buruk kepemimpinan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabiduhum, tidakkah kita perangi saja mereka, pemimpin itu? Qala, Rasul bersabda, la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan salat, jangan perangi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, bagi kita yang kemudian diamanai menjadi seorang pemimpin, berusaha untuk bersikap tidak zalim sekuat semampu kita. Dan bagi kita yang kemudian menjadi anggota, misalnya menjadi yang dipimpin, andai kemudian yang memimpin kita zalim, kita berusaha untuk menghilangkan atau berusaha untuk meluruskan kezalimannya. Kalaupun tidak berhasil, maka kemudian kita bersabar atas kezaliman yang dilakukan. Dan kita oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan untuk melawan selama mereka masih mendirikan sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. La, jangan, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita berharap dan berdoa semoga andai kita menjadi seorang pemimpin, maka kita terhindar dari sikap zalim dan sewenang-wenang. Dan andai kita menjadi orang yang dipimpin, maka Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.